Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabani dengan NIK 1092409009. Saya dari Prodi Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan membahas materi pada matkul elektronika, yaitu judulnya adalah aplikasi komparator pada DC. Jadi kita akan membahas beberapa kayak peran fungsi komparator itu dalam konverter analog ke digital gitu. Yang pertama, itu definisi dari komparator itu sendiri. Jadi, komparator itu adalah perangkat elektronik yang membandingkan kedua tegangan input. Jadi, antara plus dan minus ya. Tegangan eh, minus dan plus itu. Jadi, output komparator itu berupa sinyal. Dia bernilai satu, high gitu, jika plus, dan jika plus lebih dari minus, tegangannya minus, dan akan bernilai nol atau low jika tegangan positifnya itu kurang dari negatifnya. Jadi dia bekerja kayak skalar digital gitu, yang dikendalikan oleh perbedaan tegangan analog. Jadi fungsi dan penggunanya. Jadi komparator itu dipakai dalam sistem alarm berbasis teknologi tegangan analog. Jadi serta sebagai interface antara sinyal analog dan sistem digital. Jadi komparator itu menjadi komponen kunci dalam ADC gitu. Karena dia tuh mempunyai kemampuan ke- mengubah sinyal analog menjadi keputusan digital secara langsung dan efisien. Di prinsipnya. Prinsip kerja komparator. Jadi komparator itu dapat dibuat dari OPAMP, OPM dengan output yang terpotong atau clipping. Dia menghasilkan level sinyal gitu. Jadi output OPAMP yang terpotong itu dia menghasilkan dua level tegangan, yaitu high dan low atau low gitu. Yang kemudian dia sesuaikan menjadi level logika digital gitu. Nah, level output komparator ini dia menyesuaikan kapabilitas dengan logika TTL, yaitu eh, plus 5 volt dan 0 volt. Gitu. Jadi umumnya itu didesain dengan logika gitu, level logika siap pakai. Jadi langsung digunakan dalam sistem digital tanpa eh, memakai rangkaian tambahan gitu. Kemudian operator sebagai jembatan analog digital ke digital. Jadi dia fungsinya sebagai jembatan antara dunia analog dan digital. Dia mengubah sinyal analog itu output menjadi output sinyal sederhana, output digital gitu. Jadi kalau bernilai satu jika tegangan input melebihi referensi gitu, ataupun sebaliknya gitu. Konsep dasar flash ADC. Jadi kita akan membahas ADC simultan atau flash converter. Jadi pada simultan ini dia menggunakan banyak komparator yang bekerja secara paralel gitu. Dia diberikan terminal positif pada setiap komparator itu secara bersamaan. Jadi ini jadi dia memungkinkan konversi analog ke digital itu cepat, sangat tinggi gitu. Jadi semua komparator itu bekerja secara tepat dalam serentak gitu dalam satu waktu. Kalau terminal negatif, nanti kan positif ya. Kalau dia memberi tegangan referensi negatif, setiap komparator itu diberi tegangan yang berbeda-beda gitu. Tegangan referensi ini dia membentuk tangga, kayak tangga set, yang membagi rentan input dalam setiap level. Level-levelnya itu beda, diskrit. Semakin banyak komparator, dia akan semakin tinggi resolusi yang dihasilkan. Ini tegangan contohnya gitu. Nah, seperti ini. Dia menurun dari C7 ke C1 gitu. Set, semakin menurun gitu. Levelnya level tangga. Jadi, nah, ini contoh outputnya dari komparatornya. Dengan VIN 3 volt dan VREF 5 volt, output tiap per komparator tuh segini. Jadi, kalau VN-nya 3 volt dan maka C7 itu nol karena dia kan karena harusnya itu thresholdnya tuh 4,6 harus lebih dari 3. Nah, sisanya tuh karena kurang bahkan bernilai satu gitu. Terus counter rem ADC konsep dasar. Jadi yang pertama tuh counter dan dia mengirimkan nilai ke DAC. Nah, kemudian komparator tuh membandingkan input analog dengan output DAC itu. Kemudian
clock dikontrol oleh komparatornya. Ya. Contoh proses konversinya, contohnya itu ada konversi tegangan analog 2 volt. Jadi counter mulai dari nilai awal 00, kemudian komparator itu membagi output di AC itu dengan input analog gitu, 2 volt lebih. Nah, selama output di AC-nya kurang dari 2 volt, jadi komparator outputnya itu akan bernilai satu, counter naik gitu. Nah, 01, 001 dan seterusnya gitu. Setiap kenaikan counter itu output di AC itu ikut naik secara bertahap ya. Jadi proses itu berlanjut hingga output di AC itu menjadi 2 volt. Jadi berturut-turut berlanjut gitu. Terus 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 sampai mencapai 2 volt. Nah, saat output itu sama dengan input analog, output di AC-nya nih, maka komparator itu akan bernilai satu, clock berhenti gitu. Maka dia akan berhenti. Jadi nilai counter pada saat berhenti itu adalah hasil konversi ADC-nya. Nah, hasil akhirnya nilai biner yang berpresentasi ke 3 volt. Kemudian kelemahannya dari ini prosesnya tuh dia mempunyai banyak langkah yang dari 00 tadi sampai ke nilai akhirnya itu terus 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 gitu. Nah, kelemahan counter rem ADC. Jadi dia tuh kelemahan itu kita bisa dibilang dia tuh harus menelusuri nilai-nilainya gitu. Lambat gitu. Dari 00 nilai 00 dia hingga mencapai nilai akhir tuh yang sesuai dengan tegangan input analog tuh dia akan terus 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 sampai mencari nilainya sama sehingga clock berhenti itu. Sehingga waktu konversi itu bergantung pada besarnya nilai input. Jadi semakin besar nilai inputnya maka akan lama tuh untuk naik-naiknya sampai nilainya itu sama. Nah, kemudian dia tidak efisien untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Jadi kan kalau karena dia nilainya bertahap, untuk mencapai suatu input itu sama output sama dengan input tadi, maka dia memerlukan banyak waktu untuk mencapai nilai tersebut kalau uh, inputnya besar gitu. Nah, jadi kalau digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, dia tidak efisien, gitu, lama gitu. Jadi banyak langkah yang dibutuhkan untuk um, counter untuk mencapai hasil konversi yang akurat. Kemudian SARDC konsep dasar. Nah, cara ADC-SAR, cara kerjanya gitu. Nah, dia mengeluarkan kombinasi bit dari MSB, most significant bit, itu ke LSB, least significant bit. Nah, proses itu dimulai dengan kita menguji bit tertinggi terlebih dahulu. Jadi kemudian kita lanjut ke bit berikutnya secara berurutan tuh, semua bit. Sehingga hingga semua bit itu ditentukan gitu. Kemudian perannya dalam SAR. Nah, operator itu dia membandingkan output ADC dengan input analog pada setiap siklus clock. Jika output DC itu kurang dari input analog, bit itu dipertahankan gitu, 0, 1 gitu. Jika output DAC-nya lebih dari input analog, dia akan reset gitu, reset. Nah, ketika sama, dia akan berhenti dan ketika melebihi itu dia akan mulai dari awal 0. Nah, proses iteratif ini berlanjut hingga konvergen, hasil konvergen dan nilai digital akhir diperoleh dalam n clock untuk n bit ADC gitu. Nah, ini untuk contohnya, contoh proses bitwise itu. Nah, dia D701 dengan Vout-nya sama dengan V5 yang kurang dari 6,8 volt. Jadi ketika nilainya kurang dari Vout-nya itu kurang dari apa? Kurang dari inputnya. ADC-nya itu bitnya itu akan dipertahankan. Nah, ini sudah dijelaskan bitnya akan dipertahankan. Nah, jika dia lebih, dia akan reset gitu. Nah, sini kan satu ya. Nah, karena ini lebih dari 6, anunya tegangannya itu, jadi bitnya itu akan direset kembali. Kemudian D1 ya sama aja, dia kurang kurang, jadi bit dipertahankan seperti D7 tadi gitu. Lanjut perbandingan ini, tiga jenis ADC dan counter ramp ADC. Perbandingannya. Yang pertama itu flash ADC. Jadi flash ADC itu dia sangat cepat dalam konversi. Dia menggunakan banyak komparator paralel. Dia banyak sehingga cepat. Kalau kalau yang bertahap dia tidak efisien gitu kalau pakai
Nah, dia harus cepat, Pak. Jadi, kemudian cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi. Nah, dia untuk terus selanjutnya itu dia kompleks dan mahal, jauh lebih mahal. Terus selanjutnya itu adalah counter RAM ADC. Nah, eh counter RAM ADC ini dia desainnya sederhana. Jadi proses konversinya lambat yang tadi dia harus menelusuri mulai dari nol hingga ke mencapai inputnya tadi sama dengan input. Kemudian cocok untuk aplikasi yang tidak membutuhkan kecepatan. Jadi dia nggak efisien untuk aplikasi yang cepat gitu. Nggak bisa karena dia membutuhkan waktu. Jadi semakin banyak nilai tegangannya input itu, maka dia akan memerlukan banyak tahap untuk menyampai nilai inputnya tadi ya, outputnya ketika sama dengan input. SARADC. Jadi untuk ini dia cepat, efisien. Jadi dia menggunakan metode successive approximation. Kemudian proses bitwise dari MSB ke SB, keseimbangan antara kecepatan dan kompleksitas. Dia ibarat itu gabungan dari ini. Eh, ya, nah. Kemudian paling umum digunakan untuk aplikasi modern. Itu. Dia paling umum digunakan di aplikasi modern. Kesimpulannya, eh, dia untuk ketiga ini dia dalam pemilihan ADC itu kita bergantung pada kebutuhan kecepatan, kompleksitas, dan biaya sistem. Gitu. Langsung keunggulan komparator dalam ADC. Keunggulan komparator dalam ADC itu kalau kita pakai komparator itu dia sederhana dan efisien keunggulannya dalam ADC komparator itu. Jadi membandingkan tegangan dengan cepat. Jadi output digital itu langsung kompatibel dalam sistem digital dengan sistem digitalnya. Dia fleksibel dan serbaguna. Dia dapat digunakan dari OPM atau IC khusus. Kunci utama di flash ADC, counter RAM ADC, dan SAR ADC. Dia itu serbaguna lah, fleksibel gitu. Bisa digunakan di dalam petiga ini. Kemudian dia akurat dan cepat. Dia tuh bisa mengkonversi analog ke digital tuh dengan presisi dan handal di berbagai aplikasi elektronik. Nah, itu aja. Ya, mungkin dari terima kasih. Itu aja mungkin penjelasan aku. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu aja. Bila ada penjelasan atau perkataan saya yang kurang atau tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.